Satu tahun kemudian, setelah usai pernikahan Lena, Deden dan Yulia memiliki seorang putri lagi, yang bernama Adelia Denia, dan Catherine mulai beranjak dewasa, dan perbedaan umur Catherine dan Adelia 3 tahun. Ferdian dan Lena pun bahagia dengan kehadiran seorang putranya yang bernama Adrian Gavin. Berikut kisahnya. Kita mulai dengan Deden dan Yulia. Pagi hari yang cerah dan indah di mana di hari itu adalah hari libur besar nasional. Anak-anak Deden dan Yulia pun tidur dengan pulas dan akan terbangun siang hari sekitar jam 10.18 WIB. Sementara Deden dan Yulia bersantai di ruangan kamar depan mereka yang begitu luas dan sejuk, mereka menghidangkan kopi dan teh, begitu juga dengan biskuitnya. Sambil ngeteh dan ngopi, Deden mengajak Yulia untuk berbicara tentang masa lalu dan perjalanan cinta mereka. "Mah, sudah tidak terasa kita habiskan momen penting kita dan 10 tahun lebih kita sudah menjalani rumah tangga yang harmonis dan bisa dibilang sukses. Dan tidak terasa anak-anak kita juga sudah besar, Mah. Aku merasa bahagia mempunyai 2 putri yang bikin hidupku lebih berarti, Mah. Sekarang kita sudah memiliki beberapa tempat fitness di kota ini, dan kita juga memiliki beberapa karyawan di tempat fitness kita. Dan kita juga menjalin hubungan baik dengan Lena," ujar Deden. "Iya ayah, kita mesti bersyukur dengan semua ini. Tidak semua orang memiliki perjalanan hidup yang sama. Kita menikah karena terpaksa, bisa dibilang kita beruntung. Awalnya aku sempat mengira semua ini pasti tidak ada rasa. Tapi yang datang malah sebaliknya. Aku begitu bahagia denganmu menjalani hubungan indah ini dan cinta pun datang dengan kehadiran 2 putri kita, Catherine dan Adelia. Menikah karena terpaksa bukan berarti buruk juga, dan banyak orang di luar sana mungkin juga menikah karena terpaksa, tapi rumah tangga mereka mungkin tidak sebaik kita ayah." "Iya Mah, kamu benar, kita bersyukur dengan semua ini, dan tetap terus belajar dari kehidupan orang-orang banyak di luar sana." "Oh, ya, Mah, aku ingin menjalin persahabatan yang erat antara aku dan Lena. Aku ingin menjodohkan Catherine dengan Adrian Gavin. Apa itu bisa mungkin terjadi, Mah?" ujar Deden dengan terbukanya kepada Yulia. "Ayah, kalau saya sih, sebagai istri yang turut dan nurut terhadap suami saja ikut aja apa omongan ayah. Dan saya juga bisa memahami ayah, tidak mudah untuk melupakan cinta yang pernah terjalin antara kedua belah pihak. Ya sudah, ayah atur aja. Mama percaya kok kepada ayah, karena mama lihat dalam 10 tahun lebih ini, ayah tidak aneh dan wajar-wajar saja," ujar Yulia. "Terima kasih iya Mah, dan aku juga tahu, walaupun kita menikah karena terpaksa tapi ayah pernah janji kepada mama, sepenuh hatiku ada untukmu dan anak-anak kita, dan tidak mudah juga melupakan segala momen-momen penting yang kita jalanin berdua selama 10 tahun lebih ini Mah." Mereka pun menyudahi pembicaraannya, dan segera membangunkan Catherine dan Adelia. Keesokan harinya Deden menelpon Lena untuk membicarakan tentang Catherine dan Adrian Gavin. Tepat pukul 8.30 WIB, Lena yang lagi bersantai di ruangan TV bersama Adrian Gavin anaknya, tiba-tiba mendengar suara telepon masuk. Lena sempat mengira yang telepon itu Ferdian. Karena Ferdian baru saja berangkat kerja, Lena pun berjalan menuju telepon genggam yang berbunyi di meja TV. Lena pun melihat dan terkejut sekali. Ternyata Deden yang menelponnya. Lena pun mengangkat telepon itu. "Halo, iya, ada apa?" ujar Lena. "Tumben kamu nelpon aku, ada apa emangnya Den?" "Oh, iya maaf sebelumnya mengganggu waktu kamu Len." "Iya tidak apa-apa Den, aku juga lagi santai kok di ruangan TV bersama Adrian." "Oh, ini loh Len, aku berinisiatif dari sekarang ingin mempererat persahabatan kita, dan aku juga ingin menjalin persaudaraan antara kamu dan aku," ujar Deden.
Aku berniat ingin menjodohkan Catherine anakku dan Abian anak kamu kelak besar nanti. Tapi semua keputusan ada di tangan kamu dan Ferdian. Iya mas, ide bagus itu. Aku setuju aja mas. Lagian walaupun kita tidak jodoh dan tidak ditakdirkan bersama, mungkin anak-anak kita nanti bisa bersama. Dan nanti aku coba omongin dengan Ferdian dulu iya mas. Iya Len, kamu harus bicarakan juga dengan Ferdian agar dia tahu dan kamu coba pahamin dan bikin Ferdian lebih mengerti arti dari saudara. Iya mas, nanti aku coba bikin mas Ferdian mengerti oh. Makasih iya Len, ya sudah iya, maaf sudah mengganggu waktunya. Oh tidak apa-apa mas, iya mas, makasih juga mas. Telepon pun tertutup. Waktu berlalu begitu cepat, sore hari pun tiba tepat pukul 17.14 WIB. Dan Ferdian segera pulang dari kantor dan menuju ke rumah. Tepat pukul 18.45 WIB, Ferdian pun tiba di rumah, dan Lena pun menyambut Ferdian dengan baik dan membereskan semua alat-alat kerja Ferdian. Ferdian pun mandi. Selesai mandi Ferdian makan malam dengan Lena. Kebetulan Lena sudah selesai masak pukul 18.05 WIB. Dan sudah terhidangkan di meja makan. Selesai makan mereka pun di ruangan TV sementara Abian berada di kamar dan tertidur pulas. Saat mereka duduk bersantai di ruangan TV, Lena membicarakan semua pembicaraan Deden tadi pagi. Oh, iya mas, aku mau bicara mas denganmu. Iya mah bicara saja, aku dengerin mama. Begini ayah, tadi Deden telepon kemari. Deden suaminya Yulia iya, mantan pacar mama. Iya ayah, iya terus dia bilang apa? Tadi dia telepon ke telepon genggamku. Dia tadi cerita, ingin menjalin persaudaraan yang erat antara keluarga kita dan keluarga mereka ayah. Maksudnya mama, bagaimana? Begini ayah maksud mama itu Mas Deden berinisiatif menjodohkan Abian anak kita dan Catherine anaknya Mas Deden. Dia bilang agar punya keratan antara keluarga kita dan Mas Deden. Ya, bagi ayah sih tidak masalah itu. Itu ide bagus juga sih. Bisa menambah saudara dan memperbanyak saudara kita. Apalagi saudara ayah ada di Singapura semua. Palingan saudara mama aja yang banyak di sini. Ya sudah. Ayah setuju mah. Oh jadi ayah juga setuju. Ya sudah besok pagi aku telepon Mas Deden dan membicarakan ini ya. Malam pun berlalu. Dan pagi hari tiba. Lena bersiap-siap memasak sarapan pagi dan menyiapkan beberapa baju dan jas kantor Ferdian. Waktu pun tiba pukul 8 WIB. Ferdian pun permisi pamit kerja. Setelah Ferdian kerja, Lena pun menghubungi Deden. Telepon ayah berbunyi. Ujar Yulia, iya mah bentar, ayah lagi senam pagi, olahraga pagi. Iya, ayah akan ke atas mengangkat telepon mah. Iya ayah, coba lihat dulu siapa yang menelpon ayah. Siapa tahu penting ayah. Mama lagi masak di dapur, ujar Yulia. Deden pun bergegas segera naik ke atas untuk mengangkat telepon itu, dan Deden menyudahi sejenak olahraga paginya. Saat di atas telepon sudah tertutup dan sudah mati, Deden pun mengecek panggilan masuk, dan ternyata dari Lena. Deden pun menghubungi Lena kembali. Tut. Lena pun langsung mengangkat telepon masuk dari Deden. Halo mas, tadi saya telepon kamu. Tidak kamu angkat mas, iya maaf Len. Tadi mas lagi olahraga pagi di taman depan rumah oh. Kirain kamu sibuk apa mas, ujar Lena. Enggak kok Len, hari-hari banyak ku habisin olahraga di rumah Len. Dan kamu juga tahu Len, beberapa usaha fitnessku diambil alih dengan orang. Ya jadi saya banyak luangkan waktu aja di rumah, bareng anak-anak dan istrinya mas. Oh, iya mas, aku juga tahu kok. Oh, iya mas aku hanya ingin ngomongin soal anak kita mas, Catherine dan Abian. Semalam aku ngobrol dengan Mas Ferdian tentang itu dia setuju mas. Oh, bagus dong kalau gitu Len. Iya mas aku juga senang dengarnya. Oke lah kalau gitu Len. Kita sudah sepakat dan janji besar nanti anak kita jodohin dia. Iya mas, aku senang dengarnya. Ya sudah iya Len.
Mas ingin mengurus beberapa usaha. Mas dulu mau cek ke semua tempat usaha, apakah normal semua alat-alat fitness Mas dan tidak ada kendala. Udah dulu ya Len. Makasih ya Len. Iya Mas, sama-sama. Telepon pun tertutup. Hari-hari berlalu demikian tidak terasa tahun berganti tahun. 17 tahun kemudian Catherine dan Avian mulai dewasa. Waktu pun berlalu hari demi hari tidak terasa dan sangat begitu cepat. Catherine dan Avian mulai beranjak dewasa, dan Catherine dan Avian saling jatuh cinta. Dari hari ke hari saat mereka kecil dan mereka sering bertemu dan sering bermain bersama, sampai saat dimana mereka beranjak dewasa mereka pun saling mencintai tanpa sepengetahuan kedua orang tua mereka. Ayah Catherine dan ibu Avian padahal sudah berencana menjodohkan mereka jauh hari-hari. Berikut kisah mereka tidak jauh percis dengan Deden dan Yulia. 17 tahun pun tiba, Catherine sudah berumur 23 tahun dan Avian baru saja tamat sekolah. Dan berumur 18 tahun, sama seperti Deden dan Yulia saat menikah. Deden pun menelpon kepada Lena tentang kesepakatan mereka. Halo Len, apa kabar? Baik Mas, kamu apa kabarnya juga? Baik Len. Begini Len, aku nelpon kamu mau tanya soal kesepakatan kita beberapa tahun silam itu. Dan aku juga sudah cukup berumur dan semakin tua. Bagaimana perjodohan anak kita Len? Oh iya Mas, itu pasti akan segera kita tunaikan secepatnya. Lagian Catherine sudah kerja dan Avian juga sudah lulus di bangku SMA-nya. Kamu bilangin Catherine juga Mas. Dan ntar malam aku dan ayahnya Avian akan membahas ini Mas. Oh, oke lah, Len. Terima kasih nanti saya kabarin lagi ya Len. Iya Mas, terima kasih juga iya Mas. Deden bertanya kepada Catherine anaknya, "Nak kamu sekarang sudah berumur 23 tahun dan ayah sudah semakin tua, apa kamu tidak ingin menikah nak?" ujar Deden. "Aku masih belum mau menikah ayah karena aku juga belum siap," ujar Catherine. Sahut ibunya Yulia, "Nak sudah ingin cucu dan kami juga sudah menjodohkanmu dengan temannya ayah. Jauh-jauh hari selagi kamu kecil dulu," ujar Yulia kepada Catherine. "Apa Bu? Jodohkan? Aku nggak mau Bu. Yang benar aja Bu, please, ku mohon. Aku sudah ada pilihan Bu," ujar Catherine. "Kamu jangan begitu nak, kamu harus turut apa yang ayah ibumu bilang, supaya kamu kelak jadi anak yang berbakti kepada orang tua," ujar ibunda Catherine. "Tapi ayah ibu, aku sudah punya pilihan sendiri, aku tidak mau dijodohkan begini." Pokoknya ayah dan ibu tidak mau tahu nak. Catherine pun menangis dan langsung masuk kamar dan termenung sambil menangis. Kembali ke Lena dan Avian Gavin. "Nak, Avian, kemari dulu, ibu dan bapak ingin berbicara." "Iya ibu." "Bentar Avian lagi berberes tempat tidur." "Bentar Bu." 10 menit kemudian Avian pun menghampiri ayah dan ibunya di ruangan tamu. "Iya Bu, tadi ibu manggil Bian ya, ada apa Bu?" "Iya nak, duduk dulu nak, kita ngobrol." Avian pun duduk dan sang ibu menjelaskan semuanya. "Begini nak, kamu dari kecil ayah dan ibu sudah berniat menjodohkan kamu dengan teman dekat ibu. Nah, sekarang kamu sudah tamat sekolah dan ayah ibu juga sudah semakin tua, dan ingin cucu dari kamu." "Apa mah? Avian dijodohkan? Umur Avian kan masih muda mah. Jalan Avian masih panjang mah, Avian gak mau mah dijodoh-jodohkan segala. Maaf mah, Avian juga pingin si nikah muda, tapi Avian juga sudah ada pilihan mah." Avian, jangan lawan apa yang ayah dan ibu mau. Soalnya ibu sudah janji dari kecil kamu akan menjodohkan kamu dengan teman mama. Pokoknya aku tidak mau mah, titik. Maaf aku tidak peduli kalau soal ini, karena cinta tidak bisa dipaksa-paksa mah.
Avian pun langsung pergi ke kamarnya. Lena pun langsung memarahi Avian yang sedang pergi ke arah kamarnya. Pokoknya mama tidak mau tahu ya. Kamu harus nurut dengan ayah dan ibu bilang titik. Ujar sang ibu. Malam itu pukul 21 WIB. Avian pun berinisiatif mengabari Catherine tentang perjodohan yang ayah dan ibunya inginkan. Dan ingin mengajak Catherine lari dari rumah, karena itu jalan satu-satunya. Karena cinta tidak bisa dipaksa-paksa, ujar Avian dalam hati. Halo Cat, kamu apa kabarnya? Iya aku baik-baik aja Bian. Kalau kamu gimana Bian? Iya aku juga baik kok Cat. Oh ya aku mau ngomong sama kamu. Kamu kok lemas banget suaranya. Kamu kenapa Cat? Aku nggak apa-apa Bian, aku hanya lelah aja. Oh gitu iya, ujar Bian. Begini Cat, aku mau ngomong dengan kamu. Ibu dan ayah aku ingin menjodohkan aku dengan teman ibu aku. Dan aku ingin kita lari dari kenyataan Cat. Apa kamu dijodohkan ayah dan ibu kamu? Ujar Catherine sambil kaget, dan mengungkap juga apa yang ada dalam hati Catherine. Aku juga begitu Bian, makanya aku sedih. Ayah dan ibuku juga ingin menjodohkan aku dengan temannya ayahku. Aku juga bingung sekali. Besok lamaran datang, aku harus bagaimana? Kita kenapa bisa bersamaan? Ia dijodohkan ayah dan ibu kita. Entahlah Cat, aku juga bingung dengan semua ini. Ya sudah kita lihat besok saja. Ibu saya juga akan membawa saya ke rumah temannya untuk lamaran. Jadi kita lihat besok saja iya. Kalau memang sudah tidak bersahabat saya akan kabur. Dan saya ke rumah kamu membawa kamu kabur juga. Ya sudah kita lihat besok iya Bian. Aku ngantuk ini. Yuk tidur. Ujar Catherine. Ya sudah, yuk tidur. Telepon pun terputus dan pagi pun tiba. Tepat pukul 7.37 WIB, Avian pun siap-siap untuk lamaran. Waktu pun sudah pukul 8, Avian pun berangkat bareng ayah dan ibunya menuju ke rumah teman ibunya. Saat di perjalanan Avian tanda dengan jalan yang menuju tempat lamaran itu. Sementara Catherine sudah siap-siap untuk menunggu teman ayahnya itu. Avian heran dengan jalan itu. Namun Avian bertanya-tanya dalam hati setiap jalan demi jalan dilewati. Ini kan jalan menuju rumah Catherine, ujar Avian dalam hati. Tepat pukul 10.25 Lena sampai ke rumah Deden. Avian pun heran, ini kan rumah Catherine, ujar Avian dalam hati. Sementara Catherine selalu murung dan cemberut menunggu teman ayahnya itu. Saat Avian masuk rumah dan mendekati Catherine, Catherine hanya menundukkan kepalanya dan tidak mau tahu dengan teman ayahnya itu. Namun Avian menyapa Catherine, dan Catherine mendengar suara itu dan mirip suara Avian. Catherine pun melihat anak teman ayahnya itu. Dan ternyata itu adalah Avian. Catherine pun tersenyum menangis dan memeluk Avian. Sontak Deden dan Lena terkejut sekali. Dan Deden menyindir anaknya Catherine dan Lena juga menyindir anaknya Avian. Ayo katanya gak mau nikah, ujar Deden kepada Catherine. Iya nih katanya gak mau dijodohkan, ujar Lena kepada Avian. Avian dan Catherine hanya diam, dan tersenyum-senyum bahagia dan tertawa saja. 1 bulan kemudian pernikahan pun berlangsung. Deden dan Lena menjadi keluarga besar, dan masa lalu biarlah berlalu. Akan tetapi kebahagiaan bukan berarti memiliki, akan tetapi kekeluargaan itulah kebahagiaan. Menikah karena terpaksa tidak selalu buruk, dan juga di balik pernikahan ada kebahagiaan yang tidak pernah kita tahu. Begitulah cerita dari menikah karena terpaksa ini. Terima kasih buat semua. Salam kebahagiaan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. 유난히도 캄캄
한밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어.